Wah, ini si Jack. Ya, peneliti itu menghilangkan sikap-sikap emosional, sikap-sikap kecewa, sikap-sikap non ilmiah. Ilmiah tuh adanya ya atau tidak. Jadi saya hanya mengatakan kami tetap terus. Kalau ada sahabat yang kemudian mungkin dia merasa kurang nyaman, silakan saja, mungkin penelitiannya mau diulangi. Kan yang bersangkutan mengatakan penelitiannya berkembang terus kan. Ya siapa tahu kemarin terus nggak menemukan, terus bisa menemukan lagi. Gitu kan bisa. Kita langsung menuju ke Solo, Jawa Tengah, bergabung dengan jurnalis Kompas TV Widi Nugroho. Widi, jadi kalau tadi Rismon itu datang dengan siapa dan apakah menegaskan bahwa dirinya meminta maaf soal kasus ijazah Jokowi? Ya, Friska dan saudara, memang tadi Rismon datang ditemani satu kuasa hukumnya untuk bertemu dengan Joko Widodo di kediamannya di Solo ini. Dan dari apa yang disampaikan oleh Rismon tadi, memang dirinya mengatakan bahwa dia meminta maaf atas hasil penelitian yang ada di buku Jokowi White Paper yang dinyatakannya ternyata tidak sesuai dengan apa yang ditemukan kemudian dari hasil penelitian terbarunya menurut versi Rismon. Dan jika kami tadi menangkap pernyataan dari kuasa hukum Rismon yang menyatakan bahwa salah satu syarat restoratif justice adalah adanya permohonan maaf dan dimaafkan oleh kedua belah pihak, antara kedua belah pihak. Artinya di sini memang tadi ada permohonan maaf dari Rismon kepada Jokowi terkait dengan apa yang sudah dikatakan sebelumnya terkait dengan data-data baru yang oleh Rismon sendiri dinyatakan bahwa ijazah Jokowi tersebut valid dan sesuai dengan aslinya. Dan kalau kita melihat dari statement Rismon sebelumnya, memang dia juga mengatakan bahwa data-data terbaru yang ditemukannya ini memang belum dimasukkan ke dalam buku Jokowi White Paper, dan Rismon juga tidak mengatakan bahwa ini nanti bukunya akan ditarik atau direvisi atau seperti apa, tapi yang ditegaskan tadi adalah metodologinya yang diganti, dan juga dari temuan-temuan tersebut maka dirinya menyatakan bahwa ijazah Jokowi itu memang otentik atau sesuai dengan apa yang posting ataupun diunggah di media sosial dan juga disampaikan pada saat gelar perkara khusus di Polda Metro Jaya beberapa waktu lalu. Dan Rismon sendiri juga tadi menyatakan bahwa dirinya meminta maaf atas ketidaknyamanan ataupun adanya perasaan-perasaan yang tidak enak dari Jokowi dan keluarganya terkait dengan persoalan ini. Dan permohonan maaf tadi disampaikan pada saat mereka bertemu di kediaman Jokowi pada sore tadi bersama salah satu kuasa hukumnya. Rizka. Widi, kalau tadi sudah meminta maaf secara langsung kepada Presiden ke-7 Pak Jokowi, lalu apa yang disampaikan oleh Rismon soal restoratif justice? Karena kan selama ini klaster Rismon ini bersamaan dengan Roy Suryo juga dengan Dr. Tifa, tapi terakhir Roy bilang akan jalan terus dalam kasus ijazah. Nah, soal RJ ini apakah bisa memang diberikan hanya satu orang saja untuk Rismon saja? Ya, Friska, jika kita melihat atau mendengar dari kuasa hukum Rismon tadi yang menyampaikan di depan awak media bahwa restoratif justice itu salah satu syaratnya adalah adanya permohonan maaf dan memaafkan dari kedua belah pihak. Artinya di sini memang mereka ada upaya untuk mengajukan restoratif justice terkait dengan dia satu kluster dengan Roy Suryo. Nanti masih akan menunggu proses selanjutnya dari Polda Metro, karena yang bisa nanti memproses untuk restoratif justice tentunya dari penyidik, dengan adanya momen sore hari ini dipakai untuk menjadi acuan apakah nanti restoratif justice tersebut bisa dilakukan atau tidak, itu masih akan menunggu proses-proses selanjutnya. Rizka. Menarik sekali karena dengan adanya restoratif justice kalau nanti sudah berjalan berarti di klaster 2 itu tinggal Roy Suryo dan Dr. Tifa saja. Kalau memang Rismon sudah meminta restoratif justice dan pada akhirnya nanti dikabulkan. Terima kasih Widi Nugroho langsung dari Solo, Jawa Tengah.